Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Eh, kita sudah bersama salah satu tokoh dari Relagama, tepatnya dia adalah koordinator lah ya, atau ketua Relagama yang kemarin datang bersama Bang Rismon Sianipar Hasiholan ke UGM menyerahkan surat, termasuk juga membersamai Bang Rismon bertemu dengan Profesor Sofyan Effendi yang pada hasilnya kita saksikan bersama banyak kejanggalan-kejanggalan baru yang ditemukan soalan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Waalaikumsalam Bangun, warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat semangat sehat. pagi. Ya, Mas Bangun, posisi di daerah mana sekarang ini? Di Solo, Oh, Surakarta, Mas. oh, Masya Iya, Allah. berapa meter Surakarta. dari rumah Jokowi? Oh, gitu ya. Ini Ya, kemarin kita dengar kabar katanya bendera-bendera PSI kemarin sempat dicopotin Satpol PP di situ. betul, betul. Karena memang hampir di beberapa titik adalah daerah steril ya, daerah Hmm. menurut Satpol PP, dan ternyata pihak PSI juga tidak memenuhi prosedur. Sementara Satpol PP sendiri juga sudah memperingatkan untuk dibersihkan atau dicabut, tapi ternyata mungkin karena saking banyaknya, Mas, Oh, ya sehingga oke. PP juga harus bertindak tegas. Ya, 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 ya. Itu ini intermezzo aja ya. Tapi pokoknya kita akan bahas tentang aktivitas ya, teman-teman kemarin yang saya pikir ini penting untuk disampaikan kepada masyarakat ya, khususnya kiprah dari Relagama yang kita lihat cukup berani kemarin deklarasi langsung di depan Universitas Gajah Mada, tepatnya di bundaran itu, dan ada ya, poster yang cukup besar, intinya adalah jujur. Nah, harus ya, jujur. Dan ya. terakhir kita kemarin dapat info Mas Bangun dan kawan-kawan datang lagi ke UGM menyerahkan surat. Nah, boleh disampaikan kepada kita Mas Bangun kemarin itu apa yang teman-teman sampaikan ke UGM dan hasilnya seperti apa? Silakan Mas Bangun. Ya. Terima kasih, Mas Arief dan pemirsa semuanya. Alhamdulillah pada hari Senin kemarin tanggal 14 Juli, tepatnya pukul 10, saya berserta dengan teman-teman alumni Universitas Gajah Mada yang tergabung di dalam Relagama dan juga Relagama Bergerak, dibersamai juga oleh beberapa relawan dari luar unsur alumni yang peduli kepada kami dan juga kita semuanya. Dan kabar baiknya, tanpa kami duga juga sebelumnya, alhamdulillah kemarin Bang Rismon juga ikut membersamai, Mas. Nah, kami hari Senin kemarin ke UGM dalam rangka untuk menyerahkan surat pernyataan sikap kami yang sudah kami bacakan di tanggal 8 Juli 2025. Jadi sekaligus ini mempertegas, memperjelas, dan mengklarifikasi bahwa waktu 1 kali 24 jam itu semenjak surat diserahkan kepada yang bersangkutan, bukan sejak dibacakan, nggih. Karena kan kemarin banyak yang bertanya, oh ini sudah lebih dari 1 kali 24 jam. Bagaimana ini? Nah, gitu. Saya sampaikan 1 kali 24 jam itu sejak surat diserahkan kepada yang bersangkutan. Dan alhamdulillah hari Senin kemarin kami sudah serahkan ke pihak rektorat dan juga dekan Fakultas Kehutanan. Dan alhamdulillah kemarin siang kami sudah mendapatkan jawaban dari pihak rektor, dari bagian humas yang mengirimkan baik fisik, surat jawaban, dan juga soft file. Nah, mau tahu nggak, Mas, isinya apa? Iya, coba disampaikan ke kita isinya apa hasilnya dari teman-teman gerakan teman-teman ini. Nah, Jawabannya UGM gimana tuh? oke, sebelum ke sana, saya ceritakan sedikit, Mas. Hari Senin itu sebetulnya
kami karena kebetulan juga lagi-lagi alhamdulillah Bang Rismon kan membersamai kami. Sebetulnya kami juga saat itu di hari Senin mau mengajak Bang Rismon untuk sekalian sowan ke Prof. Sofyan Effendi kumpung di Jogja. Namun karena keterbatasan waktu sehingga Bang Rismon harus segera meluncur ke Surakarta. Di sana ketemu dengan Pak Taufik dan teman-temannya untuk persiapan laporan polisi ke Polda DIY yang sudah terjadi atau sudah dilaksanakan hari Selasanya tanggal 15 Juli di Ya, Polda DIY. Yang terlapor siapa? Yang terlapor Joko Widodo. iya, iya. Laporannya apa? Ya silahkan dibaca beritanya. Gitu. Nah, lalu kemarin hari Rabu tanggal 16 Juli, nah teman-teman alhamdulillah ya sekali lagi biiznillah wa syukrulillah atas izin Allah dipertemukan dengan Prof. Sofyan Effendi. Ya, Bang Rismon, kemudian ada Mas Edi, kemudian ada Mas Ilham dan juga teman-teman yang lain Mas Edi peralat sama sekaligus. Mas Ilham itu siapa, Mas Bangun? Mas Edi dan Mas Ilham itu adalah juga tim kami di Relagama Bergerak. Oh, Ya, artinya beliau. beliau itu alumni UGM juga ya? Ya, jadi kemarin kalau panjenengan meresani di tayangan televisi atau di media yang lain itu mereka Hmm, bertiga itu bagian dari kami, dari Relagama. oke. Jadi secara status Bang Rismon itu juga menjadi anggota Relagama di luar urusan Bang Rismon sebagai terlapor atau pelapor di Polda DIY begitu ya. Jadi antara Bang Rismon, Mbak Tifa, Mas Roy, Bang Refli dan sebagainya itu kami itu kan satu alumni ngaten ya. Nggih. Jadi apa? Sekali lagi itu menjadi sebuah hal yang insya Allah menjadi catatan sejarah. Nah, berkaitan dengan surat yang dikirimkan ke kami atas surat yang kami ajukan di tanggal 14 hari Senin, Mas Arif ya, itu rupanya pihak UGM belum menyaksikan tayangan live streamingnya Bang Rismon dan teman-teman saat sowan ke Prof. Sofyan Effendi. Nah, Jadi belum belum lihat tayangan itu surat sudah dibikin gitu kira-kira begitu ya. mungkin ya, yang inti dari surat itu, Mas Arif, surat itu pihak UGM tetap bersikukuh kepada pernyataan Prof. Ova, Rektor UGM yang sudah tersampaikan kepada publik sebelumnya. Jadi pada intinya UGM tidak mau jujur kepada kami, tidak mau jujur kepada publik, ya tidak Hmm, mau hmm. menyampaikan apa adanya. Dan Oke. itu kami sangat menyayangkan dan sangat menyesalkan. Nah, makanya kemarin ketika mendapatkan informasi seperti itu di Hmm. grup, ya guyoni saja, Mas. Wah, ini UGM belum menyaksikan ini rupanya tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Sofyan Hmm. gitu. Oke. Iya, Jadi iya, iya. begitu, Mas. Oke. Oke. Artinya kan ini berarti Mas UGM masih bersikukuh dengan pernyataan yang disampaikan Ibu Ova Emilia tanggal 15 April 2025 yang lalu ya dari judul Ya, judul video yang di UGM Joko Widodo alumnus UGM itu ya pada ya, siaran pers itu masih tetap betul, betul, dengan betul, betul. keterangannya. Ya, Oke. Nah ini menarik dan berarti Mas Bangun ya. ya, Dinamikanya ini makin makin meruncing ini nampaknya ya. Kalau kita ya, lihat artinya pernyataan Bu Ova Emilia dengan pernyataan Profesor Sofyan Effendi kemarin itu kan dalam tanda kutip ya, itu kan bertentangan ya. betul. Ya, Bertentangan karena Prof. Sofyan kemarin kita dengarkan bersama bahwa tidak ada nama Joko Widodo pada betul. buku alumni di tahun 1985. Dan Ya, ketika ditanya lebih jauh soal ijazahnya itu, beliau menduga itu justru adalah ijazah adiknya, yaitu Hari Mulyono yang sudah wafat tahun 2018 yang lalu. Nah, sebagai betul. alumni UGM nih, Mas, menyaksikan apa ya dalam tanda kutip ini kok
ada perbedaan yang sangat tajam. Ini sesama rektor loh, Bang. Sama Mas, bukan mahasiswa. Kalau mahasiswa debat sih it's okay ya, maksudnya kita bisa pahami. Nah, ini sama-sama petinggi meskipun kita tahu bersama Ya, Profesor ya, Sofyan Effendi sudah tidak menjabat per tahun 2007 yang saya tahu dari biografinya itu. Tapi kan dia ya. pernah menjabat cukup lama juga jadi rektor. Jadi saya pikir dia juga punya kapabilitas untuk menyampaikan itu setara Betul. dengan Bu Ova. Nah, ini kan kok beda banget. Nah, ini sebagai alumni UGM dan sebagai relagama gimana, Mas, tanggapannya ini, Mas? Sebagai alumnus ya, alumni Universitas Gadjah Mada, menyaksikan dan mengikuti dinamika seperti itu, tentu saya merasa malu, Mas. Dan Hmm. sebagian teman juga merasa malu. Kenapa UGM harus ya seperti ini? Nah, itu kami lagi-lagi merasa malu. Tentu kami juga tidak bisa kemudian hanya tinggal diam menyaksikan seperti ini. Makanya kami kemarin meminta ya kepada UGM itu untuk transparan. Nah, begini Mas Arief, sebetulnya ya ketika kami menyerahkan surat itu, beberapa teman sekaligus juga media kan bertanya, Ya. Mas, andai misalkan pihak UGM dan Fakultas Kehutanan UGM tidak memenuhi permintaan dari teman-teman rela agama bergerak bagaimana? Saya sampaikan, kami senantiasa berpositif thinking, berpositif feeling, berhusnudon, berprasangka baik. Mereka semua akan menerima surat ini dan akan menindaklanjutinya dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah ilmiah akademik. Saya bilang begitu. Nah, dan saya sendiri sekaligus juga beberapa teman berpikirnya siapa tahu ketika kemudian surat itu dibaca oleh beliau-beliau, kemudian ada ruang dialog untuk terjadinya ya komunikasi yang dari hati ke hati, komunikasi yang kemudian mencerdaskan, mencerahkan. Yang kami minta diantaranya secara tidak langsung, sebetulnya kemarin kami berprasangka baik seperti itu, Mas Arief. Tetapi kenyataannya justru dari pihak UGM yang kemarin siang sudah menyerahkan surat jawaban kepada kami justru tetap bersikukuh kepada kepalsuan, kepada kebohongan. Nah, ini kan sangat-sangat tragis ya. Sementara seharusnya kalau kita mau ya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila, mestinya kan seperti mohon maaf nih Bu Ova selaku rektor yang bisa dibilang di bawah ya setelah Pak Prof. Iya, Sofyan betul, Effendi betul. Prof. Sofyan nanti lebih senior ya. ya lebih senior. Nah itu sehingga dan kemudian ini lagi-lagi menampar ya muka kami, menampar kami semua ketika kemudian apa yang disampaikan oleh Prof. Sofyan Effendi itu sama sekali pihak UGM nyaris tidak membuka ruang terjadinya dialog atau kemudian ruang untuk bagi seorang seperti beliau yang mana Mas Arief termasuk ini ijazah saya ini kan juga kodarullahnya ditandatangani oleh beliau, oleh Prof. Sofyan Effendi. Nah, itu menjadikan kami semakin bersemangat untuk terus bergerak ya, menjaga marwah UGM, menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Karena kalau Mas Arief dan teman-teman semua saksikan ya betapa megahnya gedung ya gedung pusat UGM itu kan salah satu yang disampaikan oleh Prof. Sofyan Effendi kemarin itu kan dibangun karena kejujuran. Bagaimana coba misalkan para arsitek sekaligus juga para pekerja bangunan gedung pusat itu tidak memegang teguh prinsip kejujuran. Mungkin ketika kemarin gempa 2006 mungkin sudah ada yang retak harus direnovasi, tetapi alhamdulillah UGM begitu kokoh. Makanya ya secara pribadi saya kemarin juga ber apa nggih, merasakan aura tersendiri Mas. Jadi jangan main-main lah dengan UGM ini. Jangan jangan sembarangan. Ini apa meskipun para pendiri UGM itu sudah tiada, tetapi energi mereka itu senantiasa ada dan terus berdampak.
Makanya ini yang kemudian penting untuk kemudian dijadikan catatan sekaligus juga betul-betul diresapi oleh teman-teman sesama alumni, lebih-lebih ya para petinggi yang ada di UGM sekarang. Mohon mari bersama-sama kita kembali lagi sebagaimana yang kemarin juga dinyanyikan oleh teman kami ya waktu kemarin mendatangi kediaman Prof. Sofyan Effendi di Oh, Himna jadi Gajah. kemarin sempat menyanyikan Mars UGM lagi di tempatnya Prof. Sofyan Effendi ya. Tetapi ya mohon izin nih Mas Arief nih, saya nyanyikan lagi nih. Ya, silakan silakan Mas. Oke. Bakti kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Bagi kami alma materku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti tu Ibu Pertiwi, di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Keren Mas Arief, banget saya tuh sebenarnya ya kalau dari Mars itu ya. kalau menyanyikan lagu ini tuh baru tersentuh Mas Arief sampai apa Paham ya sih aku. saya lagu ini betul-betul berenergi Mas Arief. Hmm. Jadi kalau bahkan seperti dari dan sebagian teman-teman kemarin yang hadir itu mendengar lagu ini juga terenyuh nangis ya. Jadi ya tentu ini lagu yang diciptakan bukan main-main ini ya. Kata per kata kemudian bait per bait itu misalkan bait pertama, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Makanya saya sampaikan UGM ini tidak hanya dimiliki oleh sivitas akademika UGM saja atau para alumni, tetapi sudah dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian di kedua, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara, ini menunjukkan kalau kita berkaca pada sejarah ya, Patih Gajah Mada, itu wilayah Indonesia itu tidak hanya sekedar seperti yang saat ini, tapi sudah Ya, mendunia. betul. Nah, ini jadi fakta. Makanya jangan sampai marwah UGM tercinta, ya nilai-nilai luhur yang dibangun oleh Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu kemudian menjadi tercoreng, menjadi rusak hanya karena soal yang remeh-temeh, hanya karena soal yang sederhana. Pak Jokowi saya bilang ini soal yang sederhana. Betul. Dia ya berambisi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi justru malah menyesatkan ya publik. Nah ini kan memalukan. Makanya sekali lagi dimanapun berada, saya mengajak khususnya kepada seluruh alumni Universitas Gajah Mada, mari kita bergotong royong, berjabat tangan untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Ya, jangan sampai nanti kemudian ini menjadi sebuah celah. Ya, hanya karena selembar ijazah palsu, ya rusaklah ya marwah UGM selamanya. Ini jangan sampai. Makanya kemarin saya bilang sekali lagi, sesama alumni jangan saling mencurigai, sesama alumni jangan saling mencaci, jangan ada dusta di antara agama. Ya, makanya
sebagai rektor, sebagai dekan Fakultas Kehutanan, dan juga para pejabat yang saat ini diamanai, tolong apa yang disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi, guru kita, senior kita semuanya, tolong untuk dihargai, untuk dicermati, kemudian untuk dijadikan dalam bertindak, dalam berucap, dalam mengambil keputusan. Ya, beliau adalah orang besar yang dulu sejak Bapak ya Habibie, Profesor Insinyur B.J. Habibie ya masih menjabat sebagai wakil presiden sampai beliau menjadi presiden, itu salah satu orang terbaik yang oleh Prof ya B.J. Habibie rahimahullah dilibatkan untuk menjadi bagian dalam memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Ya.